Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film kali ini yang Neng akan bahas berjudul The Resident. Seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang dokter ahli bedah wanita bernama Juliet. Terlihat jelas di raut wajahnya Juliet sedang berada di masa sulit karena putus dengan kekasihnya. Dan untuk sementara waktu Juliet tinggal di sebuah hotel. Keesokan harinya Juliet mencari berita di koran tentang penyewaan apartemen untuk memulai lembaran baru. Setelah mencari ke beberapa tempat, Juliet akhirnya menemukan apartemen yang cukup besar dengan pemandangan indah dengan harga yang cukup terjangkau. Ia pun bertemu dengan Max, pria single pemilik dan orang yang mengurus apartemen tersebut. Max terlihat begitu ramah kepada Juliet. Juliet yang sangat tertarik kepada apartemen itu memutuskan untuk menyewa apartemen tersebut. Di pagi hari saat Juliet pulang dari jogging, ia mendapatkan sebuah hadiah di depan pintunya. Juliet mengira jika Max lah yang sudah mengirimnya. Sementara tanpa Juliet ketahui, kakek Max memperhatikan Juliet dari balik pintu dengan tatapan yang sangat misterius. Pulang dari bekerja, Juliet yang bertemu Max berterima kasih kepadanya atas hadiah yang Max sudah berikan. Max menjawab jika hadiah tersebut bukanlah hadiah darinya, melainkan hadiah dari kakek Max. Juliet kemudian menemui kakek Max. Ia ingin bertanya tentang hadiah di depan pintunya, namun kakek Max menjawab dengan pernyataan yang cukup aneh hingga membuat Juliet merasa takut. Beberapa hari kemudian Juliet menghadiri sebuah pesta bersama teman-temannya. Tidak sengaja ia bertemu dengan Max di sana. Selesai acara, Juliet mengajak Max pulang bersamanya dengan berjalan kaki. Tanpa ragu, Max pun menerima tawaran Juliet. Di perjalanan pulang ke apartemen, Juliet curhat kepada Max bahwa dirinya sudah ditinggal pergi oleh kekasihnya yang ia cintai. Tiba di apartemen sebagai tanda terima kasih karena telah mengantarnya, Juliet kemudian mencium Max. Namun Max menolaknya dan terlihat tidak merasa nyaman. Juliet berpikir jika Max menyukai dirinya, seperti halnya ia menyukai Max. Ternyata apa yang Juliet rasakan tidak sama seperti Max. Juliet telah salah mengartikan perhatian Max kepadanya. Juliet yang merasa kecewa lalu masuk ke dalam apartemennya. Jack, mantan pacar Juliet, kerap kali menelpon Juliet. Jack selalu meminta Juliet untuk bertemu dengannya. Namun Juliet menolaknya karena masih sakit hati atas perlakuan Jack kepadanya. Pada saat yang sama Max menelpon Juliet dan mengundangnya untuk makan malam di apartemen sebagai permintaan maaf kepada Juliet karena telah menolaknya. Di malam hari mereka berdua pun makan malam bersama. Mereka berbincang dengan hangat dan suasana itu membuat Juliet begitu nyaman. Mereka berdua sangat menikmati kebersamaan itu. Sehingga mereka terbawa suasana dan tidak ragu untuk kembali berciuman mesra. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada kejadian sebelumnya di mana Max sebenarnya sudah menguntit Juliet dan merencanakan semuanya dari awal. Max bertemu Juliet pertama kali di rumah sakit ketika sedang mengantar kakeknya untuk berobat. Di sana Max mengetahui jika Juliet sedang membutuhkan sebuah apartemen dari papan pengumuman di rumah sakit yang sengaja Juliet informasikan. Kejadian Max bertemu Juliet di pesta juga bukanlah hal yang kebetulan terjadi. Namun itu adalah salah satu rencana dari Max yang selalu mengikuti Juliet kemanapun Juliet pergi. Scene kembali berganti kepada Juliet dan Max yang sedang berciuman. Kemudian mereka berdua berencana untuk bobo bareng. Namun tiba-tiba Juliet teringat oleh Jack, mantan pacarnya, sehingga Juliet mengurungkan niatnya bobo bareng bersama Max. Di dalam hatinya Max begitu kesal dan kecewa karena rencananya yang ia inginkan telah gagal. Dengan amarah yang memuncak, Max menutup rapat sebuah pintu, di mana pintu tersebut adalah akses jalan pintu menuju apartemen Juliet.
Kakek Max yang sudah mengetahui hal itu meminta Max agar tenang dan tidak terlalu terobsesi kepada Juliet. Kakek Max menceritakan kejadian naas di mana ayah Max tega membunuh istrinya hanya karena cemburu dan terlalu terobsesi kepada istrinya. Dan hal itulah yang membuat kakek Max bersikap kurang baik kepada Juliet. Kakek Max tidak ingin Juliet menjadi korban Max karena sifat Max sama seperti ayahnya. Esokan harinya Juliet meminta bantuan Max untuk membersihkan sebuah gudang yang dipenuhi dengan kayu. Juliet lalu pamit kepada Max karena harus pergi bekerja sehingga meninggalkan Max sendirian di apartemennya. Max semakin terobsesi oleh Juliet. Ia merasa sebuah kenikmatan ketika menyentuh barang-barang yang dipakai oleh Juliet, hingga ia menggunakan sikat gigi Juliet, serta duduk di dalam bathtub dan melakukan hal yang menjijikkan. Di malam hari, Juliet akhirnya memberi kesempatan Jack datang ke apartemennya untuk makan malam bersama. Tanpa disadari, Max mengintip mereka dari sebuah ruangan tersembunyi. Anjing peliharaan Jack yang ia bawa ke apartemen mengetahui keberadaan Max yang sedang mengintai mereka. Namun Juliet dan Jack tidak memperdulikannya karena mereka asik bermesraan hingga mereka pun bobok bareng. Max begitu sakit hati melihat Juliet, wanita pujaannya, bobo bareng bersama pria lain. Hingga emosinya pun tidak terbendung dan Max menangis sejadi-jadinya. Setelah Jack pergi, Max yang benar-benar sakit hati kemudian menaruh obat bius di dalam red wine Juliet. Di saat Juliet bangun tidur, Juliet merasa begitu aneh terhadap dirinya karena akhir-akhir ini Juliet selalu bangun siang dan terlambat untuk pergi bekerja. Padahal Juliet adalah orang yang sangat on time dan selalu bangun pagi untuk berjogging. Merasa janggal, Juliet lalu memasang CCTV di apartemennya agar bisa mengetahui jika ada seseorang yang masuk ke dalam apartemen. Sementara Max yang semakin gila melampiaskan amarahnya kepada kakeknya yang tidak berdosa. Ia membunuh kakeknya melalui suntikan yang sudah dicampur dengan racun. Ia merasa kakeknya terlalu ikut campur dengan urusannya dan berpikir jika kakeknya adalah penghalang untuk mendapatkan Juliet. Bukan itu saja, Max juga membuntuti Jack dan mencelakakan Jack dengan cara mendorongnya dari tangga hingga Jack terjatuh dan terluka. Juliet yang kembali pulang ke apartemen kemudian mengecek CCTV jika saja ada sesuatu yang mencurigakan. Namun karena tidak menemukan apa-apa, Juliet pun lalu tertidur. Max kembali menyelinap ke apartemen Juliet. Namun kali ini Juliet membuka matanya, tetapi Juliet tidak bisa bergerak karena sudah meminum wine yang sudah dicampur obat bius. Max yang panik melihat Juliet yang terbangun segera menyuntikkan obat bius dengan dosis tinggi hingga Juliet tidak mampu mengingat kejadian semalam. Ketika terbangun, kepala Juliet terasa berat dan Juliet kembali terlambat berangkat kerja. Juliet pun tergesa-gesa untuk bersiap-siap, lalu tidak sengaja ia menemukan tutup suntikan di bawah kasurnya. Tiba di rumah sakit, Juliet yang penasaran meminta laboratorium untuk mengecek dan menganalisa kandungan di dalam darahnya. Jika saja ada sesuatu yang janggal di dalam tubuh Juliet. Sementara itu di dalam apartemen Juliet terlihat Max sedang berada di atas kasur Juliet. Ia sedang berbuat hal aneh dengan barang kepunyaan Juliet. Tanpa Max sadari, Jack masuk ke dalam apartemen. Jack awalnya curiga jika ada seseorang di dalam apartemen Juliet. Ia lalu mengecek ke dapur dan tidak disangka Jack mendapati sebuah ruangan rahasia di mana tempat Max mengintip dan bersembunyi. Namun tiba-tiba Jack diserang oleh Max yang sudah berada di sana. Di rumah sakit, Juliet dibuat terkejut dengan hasil tes darahnya karena tes menunjukkan terdapat banyak kandungan obat bius di dalam tubuh Juliet. Tanpa buang waktu, Juliet segera pulang ke apartemen. Ia merasa jika Jack sedang berada di dalam masalah. Tiba di apartemen, Juliet melihat hal yang janggal, lalu ia pun mengecek video rekaman CCTV semalam. Betapa terkejutnya Juliet melihat Max yang selalu melecehkannya setiap malam di saat Juliet tidak sadarkan diri akibat obat bius yang Max campurkan ke dalam minuman Juliet.
Juliet akhirnya menyadari penyebab mengapa ia selalu merasa capek dan terlambat bangun pagi untuk bekerja. Tidak berselang lama, Max datang menghampiri Juliet. Juliet berusaha bersikap normal dan menahan tangisnya. Namun di saat Juliet mencoba menelpon, Max terlihat kesal dan kemudian menyerang Juliet hingga mereka berdua terlibat perkelahian. Juliet mencoba melumpuhkan Max, tapi Max berhasil kabur dan mengunci semua pintu agar Juliet terjebak di dalam apartemen. Juliet kemudian mencoba menelpon polisi, namun Max sudah berada di belakangnya dan mendorong Juliet ke atas kasur. Untungnya Juliet bisa melepaskan diri dari Max dan mengunci dirinya di kamar mandi. Tiba-tiba Max memecahkan cermin yang terkoneksi ke kamar mandi Juliet dan menangkap Juliet. Namun Juliet yang terus melawan kembali melukai Max, lalu segera melarikan diri. Juliet berhasil masuk ke dalam apartemen dengan membawa stempel paku yang ia temukan di ruang rahasia. Max yang mengetahui keberadaan Juliet langsung memukul Juliet dengan kuat. Juliet yang cerdik menstempel paku ke tubuh Max ketika Max mencoba untuk menyerang Juliet kembali. Meskipun terluka, Max masih berusaha mengejar Juliet. Akhirnya Juliet menemukan sebuah jendela dan segera memecahkannya. Saat ia terjatuh, Juliet tidak sengaja menemukan mayat Jack di sana. Max berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan dan mengira Juliet sudah berhasil kabur keluar. Ternyata Juliet masih berada di dalam. Kemudian Juliet segera menyerang Max dengan menembakkan paku ke tubuhnya serta ke kepalanya hingga Max pun tewas. Akhirnya dengan susah payah, Juliet berhasil keluar dengan selamat. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga Akang dan Teteh terhibur ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.